Ya, shalom semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Doni Tatimu. Nanti akan bergabung bersama dengan teman saya, Gunawan Hartono. Kami sejak bulan kemarin, saya membuat satu corner istilahnya, satu slot yang baru di Instagram Live saya, yaitu tentang God is Good. God is Good Corner atau saya sebut Kicks Corner. God is Good Corner adalah bagaimana kita memandang bahwa Allah itu baik, tetapi seringkali konsekuensi berpikir kita seringkali berbeda dengan apa yang kita yakini. Seringkali Allah yang kita sembah itu baik, tetapi cara kita memperlakukan Tuhan atau cara kita memandang Tuhan ternyata berbeda dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita percayai. Itu sebabnya saya mencoba untuk menyampaikan dengan teman saya Gunawan Hartono konsekuensi berpikir logis tentang Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, apa sih konsekuensi berpikir logisnya? Nah, sekarang sudah bergabung juga dengan Gunawan. Gun, apa kabar? Halo, selamat malam, Godon. Ya, malam-malam. Ya, malam ini bergabung lagi di Geeks Corner dengan judul besar God loves you, Tuhan mengasihi engkau, tapi jadi ketika ada kata tapi yang di depannya menjadi berkurang maknanya Hmm. gitu ya. Seringkali kita bilang Tuhan mengasihi kita tapi saya mesti begini, saya mesti begitu ya seringkali sehingga Allah itu baik di mulut kita tetapi dalam prakteknya ternyata nggak sebaik yang kita katakan gitu ya. Jadi malam ini saya ngundang rekan saya dan buat saya teman saya ini paling cocok untuk bisa menjelaskan. Wah, banyak yang blessing loh sesi pertama, banyak yang Oh iya, dah. blessing. Oh iya, dah. Iya, banyak yang blessing. Sampai ada yang bikinin itu, ada yang membikin itu. Anunya ya. Bikin yang kemarin, ya rangkumannya. Ya. Dan saya dibilang blessing banget, Pak. Oke. Beberapa waktu yang lalu juga saya dikasih tahu, wow, keren itu, yang itu keren katanya. Jadi, thank you lah. Oke, jadi hari ini saya bicara kasih judul God Loves You But. Jadi tentang isu Allah dan orang berdosa sebenarnya. Sebab kemarin kita garis bawahi 3 sifat Allah yang paling mendasar, kalau saya nggak salah. Gun bicara satu bahwa God loves is unconditional, bahwa kasih Allah itu unconditional, jadi tidak bersyarat. Tidak ada embel-embel ini dan itu baru kemudian Tuhan mengasihi kita. Yang kedua adalah God love is inclusive, kasih Allah itu inklusif, berarti mengundang semua orang, memasukkan semua orang, jadi bukan eksklusif punya sebagian orang yang menyebut diri Kristen, tetapi ataupun Yahudi, tetapi benar-benar inklusif untuk semua bangsa, untuk semua orang. Dan yang ketiga itu adalah koersif, artinya tidak non-violence. Tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan kekerasan. Ya, Tuhan baik, tapi seringkali Tuhan suka sentil gitu. Nah, suka sentil gitu. Nah, gimana itu, Gun? Bahwa seringkali kalau orang berdosa, anak kecil kan biasanya waktu saya kecil, ayo ke gereja. Kalau nggak ke gereja, wah Tuhan marah. Dan kalau ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakan itu dia, nah itu tuh makanya nggak ke gereja, makanya Tuhan sentil. Untung masih disentil, belum dikaplok gitu ya. Iya, Tuhan baik, tetapi seringkali Tuhan itu ada sifat darah tingginya, saya pikir ya. Jadi tensi darahnya Tuhan itu naik terus gitu. Pokoknya salah, ya kalau salah pokoknya kena marah terus gitu. Bagaimana dengan pandanganmu tentang statement-statement yang seringkali kalau itu makanya dipukul Tuhan, disentil Tuhan. Bagaimana itu, Gun? Ya, kembali lagi sebenarnya mengulangi apa yang sudah kita bicarakan di IG Live Chick Scanner yang pertama ya. Jadi kenapa kita punya konsep atau persepsi Tuhan yang sedemikian? Karena yang pertama dari pengalaman hidup kita sendiri, kita mengalami hal tersebut. Betul. Jadi kita tidak pernah mengalami kasih yang seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang jadi problem buat kita. Dan kita akan memandang, menafsirkan segala macam bentuk
segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita lewat lensa yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Itu problem. Betul, yang kedua, karena memang di dalam Alkitab sendiri, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ada ayat-ayat yang memberikan legitimasi untuk menafsirkan bahwa Allah itu sedemikian. Nah, oleh karena itu penting buat setiap kita, kemarin kita juga sudah sempat singgung, begitu kita masuk di dalam Perjanjian Baru, sebenarnya kalau saya secara pribadi memandang Perjanjian Baru itu betul-betul sesuatu yang sangat revolusioner sekali. Apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang sangat revolusioner sekali, yang tidak pernah diwahyukan atau yang tidak pernah disingkapkan atau yang tidak pernah diperlihatkan tentang who is God, tentang siapa Allah di dalam Perjanjian Lama. Buat saya, that's the mission of Jesus Christ, dalam misi Tuhan Yesus yang paling ultimate, yaitu untuk menyatakan Allah sebagai Aba, sebagai the good father, sebagai Bapa yang baik. Itu Gordon. Dan kita harus paham itu. Apa yang menjadi revolusioner banget gitu? Kalau buat kita kan Tuhan itu memang baik, itu sebuah konsep. Misalnya dalam Perjanjian Baru kita sudah menemukan bahwa God is good all the time. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya temukan beberapa bacaan atau beberapa artikel dan berkata orang Israel ketika mengalami persoalan gak pernah marah sama Tuhan tuh gitu ya. Gak pernah marah dan bilang, oh ya Tuhan ini ternyata jahat juga ya. Jadi konsep Allah baik paling tidak sudah ada, tetapi mengapa dikatakan bahwa Yesus membawa sebuah revelation atau sebuah pewahyuan yang lebih sangat revolusioner? Bukankah memang konsep itu sudah ada sebelumnya? Gitu menurut saya. Betul, konsep bahwa Tuhan itu baik memang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Bahkan kemarin kita sudah bicara bahwa betul. Saya katakan sifat Allah yang mendominasi di dalam PL itu digambarkan dengan kata baik itu sendiri. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, kalau kita bisa melihat, ada ayat-ayat yang tadi saya katakan, tidak semua ayat, tapi ada ayat-ayat yang memberikan legitimasi untuk memberikan atau memandang Allah itu tidak betul-betul good gitu ya, tidak betul-betul baik gitu. misalnya peristiwa Elia misalnya, Elia ketika mau ditangkap oleh prajurit, kemudian menurunkan api di surga dan prajurit itu terbakar. Ada banyak ayat-ayat yang semacam itu, misalnya pemberontakan Korah, Datan dan Abiram misalnya. Ada banyak hal yang memberikan legitimasi buat beberapa orang untuk menafsirkan bahwa Allah itu yes good but gitu ya. Dia baik tapi hati-hati loh ya. Hati-hati, dia baik tapi hati-hati kalau dia udah habis kebaikannya. Gitu. Nah, ya apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus betul-betul buat saya ada revolusioner, karena yang ditampilkan ada betul-betul the goodness of God without but gitu ya, kebaikan Allah yang tanpa tapi. Dan saya percaya juga sudah pernah mempelajari bahwa di dalam sejarah gereja, misalnya kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, bagian di dalam Injil yang disebut sebagai the mini gospel adalah kisah perumpamaan tentang the prodigal son, yang dikatakan dalam bahasa Inggris prodigal son, atau anak yang hilang di dalam Perjanjian Baru. Dan kalau kita bisa melihat gambaran Bapa yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita bisa melihat bahwa Bapa tersebut sama sekali tidak pernah memberikan judgment, tidak pernah dalam arti mengata-ngatai ataupun meminta pembalasan misalnya. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Bapa di dalam perumpamaan anak yang hilang betul-betul kasih yang saya katakan kemarin, bahwa unconditional, betul-betul non-koersif. Yang buat saya ketika saya mengatakan kalau ini disebut di dalam sejarah gereja oleh bapak-bapak gereja sebagai the mini gospel, ya inilah gambaran Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan itu kalau kita sandingkan misalnya dengan gambaran Allah dalam Perjanjian Lama, jelas itu akan dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang sangat revolusioner sekali. Misalnya saya kembalikan ke Kodoni, misalnya saya teringat kisah tentang tadi Elia, saya mengatakan menurunkan api dari sorga, dan kita pasti pernah mengingat ada dua murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus yang disebut sebagai Boanerges, anak-anak guntur, ketika orang Samaria tidak menerima mereka, dan kemudian mereka mengatakan, apakah kami harus berdoa meminta api turun dari langit? Dan
Yes, pada waktu itu mereka sangat biblical sekali kalau ditanya, loh kamu mengatakan itu ada dasar ayatnya, mereka mengatakan ada dong dasar ayatnya ini. Tapi yang menarik Tuhan Yesus justru mengatakan engkau tidak tahu, dalam bahasa Inggris, roh apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut. Jadi Tuhan Yesus tidak setuju dengan itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa image gambaran tentang Allah, walaupun engkau memberikan fondasi seakan-akan itu ada dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus mengatakan no. Dia katakan itu bukan Bapa yang aku bawa kepadamu, itu bukan Bapa yang aku wahyukan kepadamu. Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus membawa the full revelation of God ya, tentang pewahyuan yang penuh tentang Allah, pewahyuan yang sempurna tentang Allah yang disebut Bapa. Dan saya pikir bahwa memang mau nggak mau bahwa akhirnya kita harus melihat sepenuhnya Bapa itu berdasarkan gambar dan teladan yang disingkapkan oleh Yesus dan bukan daripada penafsiran-penafsiran kita terhadap peristiwa-peristiwa sebelumnya bahkan ketika peristiwa itu ada di dalam Alkitab. Saya setuju. Tetapi misalnya gini, kita akan masuk pada temanya mungkin tentang Allah dan orang berdosa. Dan bukankah memang ada sisi penghukuman kalau mau bilang misalnya tadi kita melihat bahwa penghukuman dalam perjanjian lama lah yang paling banyak didapat, itu seringkali kita temukan bahwa memang itu karena orang berdosa gitu, terjadi dosa dan makanya ini penghukuman dari Allah. Dan juga sama beberapa nabi kemudian secara jelas kalau mau bilang secara direct, secara langsung kemudian berkata, oh iya ini penghukuman dari Tuhan gitu loh. Bahwa ketika kamu berdosa, kamu jauh dari Dia, bahwa memang ada penghukuman itu, ada penghakiman Tuhan itu kepada kamu gitu. Bagaimana kita bisa membawa pemikiran, kalau saya bilang lagi seperti yang kita ungkapkan sama-sama, bahwa pemikiran PL ini dibawa dalam terang full revelation of God dari sisi Yesus ya. Benar-benar dari pewahyuan yang sempurna dari sisi Yesus. Kalau sempat di sesi pertama kita bicara tentang non-coercive atau non-violence God. Allah yang nggak nyentil, Allah yang mukul, nggak gaplok gitu ya. Bagaimana dengan sisi penghakiman dan penghukuman itu terhadap orang berdosa, Gun? Penghukuman itu ada ya, maksudnya kalau kita bisa melihat di dalam baik PL ataupun PB dan disinggung tentang penghukuman dan penghukuman judgment itu ada. Mungkin bahasa lain yang dipakai oleh perjanjian baru, saya ngambilnya perjanjian baru aja ya, adalah tentang kata wrath of God, murka Allah misalnya. Murka itu sebagai korelasi dengan penghukuman itu ada. Cuma yang menjadi problem adalah apa yang dimaksud dengan wrath of God, apa yang dimaksud dengan murka Allah. Apakah Allah murka, Allah marah, atau sebenarnya bahwa murka Allah ini adalah sebuah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang berbeda. Nah, yang menarik bahwa seorang teolog bernama Brad Jersak misalnya mengutip dari tulisan bapak-bapak gereja mengatakan bahwa wrath of God, murka Allah atau penghukuman Allah sebenarnya adalah satu bentuk yang disebut sebagai anthropomorphism. Jadi sebuah sebuah kapan menggambarkan Allah yang mengambil seperti sifat atau tindakan manusia. Nah, definisi daripada wrath of God atau penghukuman atau murka Allah sebenarnya adalah seperti ini. Konsekuensi natural dan spiritual dari dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah murka Allah, itulah penghukuman Allah. Konsekuensi, saya ulang lagi ya, konsekuensi natural dan spiritual dari dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kita misalnya bisa membaca itu di dalam Roma misalnya, tulisan Paulus di dalam Roma. Saya akan coba membaca supaya nggak dibilang sesat, katanya kan begitu ya, harus ada ayatnya. Katanya dibilangnya begitu, ada ayat. Soalnya jemaat sekarang udah pinter, kalau ditanya pendeta ngomong apa, ditanya ayatnya mana gitu ya. Karena dulu pendeta memperlakukan begitu sama jemaat gitu ya. Itu bukan menurut bahasa aslinya agak berbeda. Oke, Roma 1 ayat 18. Saya nggak baca semua, tapi saya harapkan rekan-rekan mungkin nanti bisa baca secara keseluruhan. Tapi Roma 1 pasal 18. Paulus mengatakan begini. Sebab murka Allah nyata dari sorga, atau dari bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan, sebab murka Allah dinyatakan dari sorga, di-reveal dari sorga, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
Nah, kalau kita membaca begini, murka Allah dinyatakan kan, wah ini Allah murka nih, Allah marah nih, terus Allah terus lempar-lempar petir seperti Zeus misalnya. Iya. Tapi perhatikan ayat 24 misalnya, saya langsung lompat ayat 24 aja. Ayat 24 dikatakan begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Garis bawah kata Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Jadi kalau kita gabungkan ayat 18 dan ayat 24, kita mendapatkan definisi tentang murka Allah, bahwa murka Allah adalah sebuah konsekuensi natural dan spiritual yang kemudian dipetik oleh orang tersebut, dan Allah tidak melakukan intervensi apa-apa. That's the wrath of God, itu penghukuman Allah. Yang berdasarkan saja misalnya dalam ayat yang lain, misalnya dalam Galatia 6, ayat 7, ayat 9, tentang menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Barang siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, barang siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Buat saya, that's the wrath of God. Itulah murka Allah, itulah penghakiman Allah. Bukan berarti kemudian Allah mendatangkan sesuatu yang buruk kepada seseorang. Itu definisi kita selama ini tentang penghukuman Tuhan. Allah mendatangkan sesuatu yang buruk kepada orang berdosa karena kelakuan orang berdosa. Tapi sekarang saya tidak memandang seperti itu lagi. Saya mendefinisikan murka Allah artinya Allah menyerahkan orang berdosa kepada konsekuensi natural dan spiritual dari apa yang dia sudah lakukan. Jadi itu menurut Allah saya itu tentang Allah itu bukan hakim sekaligus algojo terhadap penghakiman itu sendiri. That's it. Karena seringkali kita memandang Allah sebagai algojo, betul. Punisher, gitu, sebagai penghukum, begitu. Ya, ketika Tuhan Yesus bicara soal pengampunan, dia berkata bahwa raja itu menyerahkan sang hamba kepada algojo, bukan raja yang melakukan penghukuman itu sendiri, tetapi dia menyerahkan orang itu kepada algojo sesuai dengan konsekuensi dari perbuatannya dia sendiri. Betul. Betul. Nah, jadi kita harus betul-betul mengubah konsep bahwa Allah mendatangkan penyakit misalnya, Allah mendatangkan bencana misalnya, Allah mendatangkan malapetaka sebagai bentuk penghukuman. Saya katakan tidak, Allah tidak seperti itu. Sebab kalau Allah seperti itu, maka kita sedang menyembah Allah dengan two face, dengan dua wajah. Yang berkaitan dengan, mungkin saya singgung sekalian, yang berkaitan dengan penghukuman adalah kata penghakiman misalnya. Nah, kita seringkali menyamakan dua ini ya, karena dalam bahasa Indonesia penghakiman penghukuman itu kan hampir mirip ya. Tapi sebenarnya kan ya, penghukuman itu dan konotasi dua-duanya negatif bagi kita. Betul, negatif. Nah, sedangkan tadi kalau saya katakan penghukuman sebagai konsekuensi natural dan spiritual dari apa yang dilakukan oleh seseorang, maka buat saya kata penghakiman dari krino dalam bahasa Yunani artinya kan sebenarnya to judgment itu kan sebenarnya untuk membedakan, untuk meneliti, untuk memilah sebenarnya kata-kata penghakiman itu. Dan kalau kita bisa melihat di dalam ayat-ayat misalnya di dalam Perjanjian Baru, saya sebentar akan mengungkapkan tentang dua ayat bahwa penghakiman Tuhan itu sebenarnya berarti Tuhan sedang menyelidiki hati, pikiran dan kehidupan kita. Dia sedang memilah. Dia sedang membedakan apa yang berasal dari dia dan apa yang tidak berasal dari dia. Dan penghakiman artinya adalah kemudian diikuti dengan sebuah pemurnian. Buat saya penghakiman selalu akan berlanjut kepada pemurnian. Ketika Allah menghakimi seseorang, dia akan memurnikan seseorang. Sehingga ketika Allah menghakimi, maka segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah, itu Allah akan singkirkan. Berasal dari Allah, itu yang akan Allah tetap ada. Nah, misalnya dua ayat saya memberi Ibrani 12 ayat 29 itu yang pertama, karena ayat ini juga seringkali ditafsirkan mengerikan sekali ya kodonya, Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Apalagi ke ayat 28-nya ditutup dengan, saya coba mulai dari ayat 28 ya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, fear. Nah, kata takut mengandung konotasi negatif. Kenapa? Sebab, jadi kata hormat dan takut itu sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, consuming fire. Nah, pengertian consuming fire buat beberapa orang, Allah yang menghanguskan berarti tadi mengerikan bahwa Allah itu akan
menghabisi, Allah itu akan sikat habis orang-orang berdosa, orang-orang yang nggak taat akan masuk ke neraka. Kalau api kemudian diidentikan dengan neraka, semacam itu. Sebetulnya penafsiran semacam itu sama sekali tidak berdasar. Saya rasa Gordon juga pernah mengatakan bahwa kalau Allah adalah api, maka api itu akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak bersifat api. Ya, kan? betul. Api akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak sejenis dengan dia, tidak seidentik, sesifat dengan dia. Ya, oleh karena itu consuming fire buat saya Allah api yang menghanguskan, Allah sebenarnya adalah api yang memurnikan. Betul. Sehingga ketika Allah api itu datang dalam kehidupan kita nggak perlu takut dalam pengertian yang negatif. Karena sebenarnya ketika dia sebagai api yang datang atas hidup kita, dia sedang akan membakar segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Sehingga bukan kita dihukum, tidak, tapi kita semakin dimurnikan. Dan buat saya itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 13 dan 15, kalau kita mau bicara api-api malam hari ini. Wah, Pantekosta banget hari ini. Fire. 13 dan 15 dikatakan begini, sekali kala pekerjaan 1 Korintus 3:13 ya, sekali kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, akan mereveal, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang kan diuji oleh api ini. Perhatikan bahwa api itu identik dengan kata ujian. Jika pekerjaannya dibangun seseorang teruji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dan perhatikan ilustrasi yang digambarkan oleh Paulus, kan ada dua jenis bahan ya, material emas, perak, batu permata di satu sisi, kayu, rumput kering, jerami di sisi lain. Batu permata berbicara tentang the godly nature buat saya, sesuatu yang berasal dari Allah. Dengan kayu, rumput kering dan jerami bicara sesuatu yang not divine, bukan sesuatu yang godly, dan itu yang akan dihabisi oleh diri kita. Oleh karena itu menarik. Daud dalam Perjanjian Lama dia sudah mengerti ini menurut saya. Oleh karena itu dia berani nyanyikan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Saya tidak ada banyak jemaat yang nggak berani menyanyikan lagu itu. Sebab ngeri. Mereka nantang Tuhan ini muji-muji. Nanti kalau Tuhan betul-betul puji, dan identik ujian itu dalam benak banyak orang selalu sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang petaka, sakit penyakit. Sehingga ketika seseorang mengatakan, ujilah aku Tuhan, itu seakan-akan mengatakan, Tuhan masukkan aku dalam sakit penyakit, masukkan aku dalam masalah, masukkan aku dalam penderitaan, supaya kelihatan kualitas dalam hidupku. No. Saya kira bukan itu yang dikatakan, itu yang dinyanyikan oleh Daud. Daud mengatakan seperti apa dikatakan Paulus tadi, yang dikatakan oleh surat Ibrani. Dia mengatakan, ujilah aku, cobalah aku, karena dia tahu bahwa kalau Tuhan menguji dia, berarti Tuhan akan memurnikan dia. Tuhan menunjukkan kepada Daud hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan Daud, dan itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Dan buat saya itu bukan lagi dengan cara-cara kasih sakit penyakit, no, but by His word, dengan firman-Nya, dengan nasihat yang seperti kemarin kita sudah singgung dalam Ibrani juga dikatakan. Betul. Jadi nggak ada istilah disentil Tuhan lagi ya, dipukul-pukul. Dipukul, iya, diunyak-unyak, diobok-obok. Iya, tapi yang menarik tentang kata penghakiman misalnya, yang lalu kamu juga sempat mengatakan, mungkin dalam diskusi kita yang lalu, kamu sempat mengatakan bahwa Bapa penghakiman itu adalah punyanya Bapa, tetapi kemudian Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus sang anak. Dan yang menariknya ada ayat lain kemudian berkata, tetapi anak tidak menghakimi tetapi menyelamatkan. Betul. Dan dia menyerahkan penghakiman itu kepada firman yang dia katakan. Iya, dan firman itu bukan menghakimi dalam pemikiran kita, tetapi memang untuk menyelamatkan, memurnikan, membawa orang pada penebusan yang sesungguhnya. Jadi membuat kita lebih jadi sama seperti dia, istilahnya umum, jadi sama seperti dia, jadi perkenanannya dia. Jadi memang kata ujilah itu memang sangat menakutkan banyak orang sih nyanyi lagu itu, sebab takutnya wah ada apa ini, kalau sampai gak benar bahaya nih.
Iya, dan buat saya seringkali pemahaman kita tentang penghakiman itu sangat-sangat salah. Yang lalu juga saya pernah coba baca dan satu buku saya sempat baca, itu memang sudah jadi pemikiran lama Gun bahwa iya kata Allah datang dalam perjanjian lama seringkali adalah untuk menghakimi gitu ya. Allah datang dan salah satu penutupnya adalah Maleakhi pasal 4 yang berkata apabila hati anak tidak kembali kepada hati bapa dan hati bapa tidak kembali pada hati anak, maka aku akan datang dan memukul bumi sampai musnah. Wah, wah kesannya wah ngeri juga. Tetapi menariknya waktu sang anak datang, waktu Yesus datang, ternyata bukan memukul bumi sampai musnah, tetapi sang anak datang memang untuk menyelamatkan. Sangat berbeda dengan pemikiran kita. Saya sempat mengatakan waktu Yesus dibaptis dan terbukalah surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka itu sementara terjadi pemulihan hati anak dengan hati bapa dengan hati anak, dan dia datang seakan-akan untuk mengatakan, oh aku datang bukan untuk memukul bumi sampai musnah, tetapi aku datang memang untuk menyelamatkan, untuk memurnikan, untuk menebus, benar-benar kasih yang dinyatakan kepada semua orang, menurut saya seperti itu. Cuma seringkali ada orang berpikir kalau begitu orang nanti seakan-akan ya, ini pertanyaan yang paling banyak diajukan. Kalau gitu nggak apa-apa dong saya buat dosa gitu ya. Seakan-akan kemudian menjadi pembenaran terhadap sebuah gaya hidup atau tindakan yang salah gitu. Walaupun saya tahu nggak begitu, tidak sama seperti kamu katakan tadi, nggak begitu. Tapi apa jawaban terbaik untuk mereka berkata, kalau gitu nggak apa-apa dong buat dosa gitu. Dosa selalu mengandung konsekuensi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa murka Allah, wrath of God, hukuman Allah artinya konsekuensi natural dan spiritual dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Ya, dalam pengertian ini ada tindakan yang berdosa. Maka ketika seseorang mengatakan nggak apa-apa dong kalau begitu, saya katakan dia nggak mengerti benar ya ngerinya dosa itu seperti apa. Gitu. Saya seringkali kasih ilustrasi walaupun not exactly persis ya. Ketika saya ngajar tentang anugerah misalnya, kan sama kodenya. Banyak orang mengatakan, apa dong kalau begitu, kalau ada anugerah yang mengampuni, saya berdosa, nanti minta ampun, kan diampuni kan? Betul. Minta ampun katakan, oke, misalnya seperti itu. Saya ilustrasikan kita punya obat yang sangat mujarab sekali. Obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit dengan cespleng lah istilahnya ya. Tapi kan kalau ada orang yang begini ya, atau misalnya yang paling mudah itu saya kasih ilustrasi misalnya obat luka lah ya. Luka apapun kalau dikasih obat dioleskan salep itu langsung sembuh. Sembuh. Tapi kan nggak ada orang waras yang menoreh-noreh tubuhnya atau melukai tubuhnya. Good. Yes. Kan nggak apa-apa tusuk-tusuk. Saya katakan that's crazy man. Saya katakan itu orang gila itu. Walaupun dia punya obat kan nggak mungkin gitu loh. Nah, orang yang ngomong seperti itu menurut saya belum mengerti betul konsekuensi mengerikan dari dosa. Betul. Dan tidak mengerti juga besarnya arti sebuah kasih karunia. Dia tidak mengerti besarnya, ganasnya, berbahaya dan mematikannya dosa, tapi juga bukan orang yang bisa memahami besarnya arti pengorbanan Kristus atau kasih karunia Allah kepada manusia. Setuju. Setuju. Sekedar ini, saya sempat mengutip Maleakhi 3 ayat 18 Gun dalam ini tentang perbedaan. Ketika Alkitab berkata, maka aku akan membuat perbedaan antara mereka orang fasik dan orang yang beribadah kepada Allah. Apakah Allah yang baik itu seakan-akan kemudian tadi saya tahu kamu sudah jelaskan dengan sangat bagus. Tapi seakan-akan ya itu tadi. Seakan-akan kita bisa berbuat apa saja. Tadi kamu sudah jelaskan bahwa ada konsekuensinya, bahwa dosa selalu akan menuntut akibat. Saya juga barusan mengajar tentang Simson, dan saya berkata pengurapan Tuhan dalam hidup Simson tidak pernah meniadakan akibat dari dosa itu sendiri. Simson boleh diurapi, tetapi urapan itu tidak pernah meniadakan akibat dari dosa yang dilakukan oleh Simson. Tetapi dalam Maleakhi berkata dengan sangat jelas bahwa nanti akan ada perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan, atau istilahnya kita orang benar, orang percaya, dan orang berdosa. Apakah kasih Allah yang
tanpa bersyarat tadi itu tetap membuat ada perbedaan dua hal itu. Kalau ada, kira-kira menurut kamu perbedaannya ada di mana? Kalau Tuhan mengasihi semua, Tuhan mengasihi inklusif semua, Tuhan memberi hujan kepada orang baik, Tuhan memberi hujan pada orang jahat, panas matahari pada orang baik, pada orang jahat. Terus di mana perbedaan itu? Kalau ada, di mana perbedaan itu? Saya percaya bahwa kasih Allah inklusif, kasih Allah melingkupi semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kasih Allah itu menihilkan konsekuensi. Ya, kasih Allah tidak menihilkan konsekuensi. Kenapa? Sebab kalau kasih Allah menihilkan konsekuensi, buat saya Allah sedang menghapus sisi responsibility, ya, tanggung jawab dari free will dan bebas yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kalau Maliaki 3:18 ayat yang dikutip oleh Kodoni tadi, ketika katakan kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, saya setuju bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Seperti tadi dalam Galatia 6 ayat 7 dan 9 yang saya kutip. Barang siapa menabur dalam daging, ya akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal. Kan sama, Kodon, bahwa prinsipnya adalah sama. Nah, tapi bukan berarti bahwa yang membuat perbedaan itu Allah. Tidak. Yang membuat perbedaan adalah orang itu sendiri. Choice daripada orang itu sendiri. Saya kutip ayat yang pernah saya ajarkan di kitab Ulangan, di mana di penutup kitab Ulangan, misalnya Musa pernah mengatakan begini, kepadamu pada hari ini kuperhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Kemudian yang menarik, Musa mengatakan mewakili Tuhan, pilihlah kehidupan. Jadi ketika Musa sebagai wakil Tuhan mengatakan pilihlah kehidupan, choose the blessing, choose the life, berarti kematian dan kutuk itu bukan Allah yang memberikan. Kematian dan kutuk adalah hasil pilihan ketika seseorang tidak memilih hidup dalam berkat, dia akan otomatis ada di dalam jalur kutuk atau jalur kematian itu sendiri. Buat saya, sesimpel itu, sesederhana itu. Ya, buat saya, Allah kasih bukan berarti kemudian kita bisa sembrono dengan hidup kita. Tapi sekali lagi ketika kita kecelakaan, itu bukan Allah yang menjadi kausa prima sebagai Allah yang menyebabkan, tidak, tetapi sebagai keputusan, konsekuensi keputusan yang kita ambil sendiri. Ya, sebab kasih, kita sudah belajar bahwa kasih bukan berarti mengendalikan. Sebab kalau sampai kasih mengendalikan sampai pada pilihan-pilihan kita, itu bukan sebuah relasi kasih, tetapi relasi robot dan penciptanya. Ya, saya setuju itu. Kita tidak boleh terjebak pada itu sih. Bagaimana dengan statement kalau bicara tentang Allah dan orang berdosa? Bagaimana dengan statement tentang Allah mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa? Bagaimana dengan itu? Saya setuju dengan itu. Walaupun beberapa rekan saya kayaknya agak keberatan dengan statement itu, karena salah satu satu yang saya lihat di media sosial adalah misalnya ada satu teman saya mengunggah gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah membenci dosa tapi mengasihi orang berdosa? Karena pada kenyataannya tidak bisa memisahkan dosa dari orang berdosa. Itu menurut dia. Iya. Ada orang menjawab begitu. Dosa dianggap part of his being. Dosa dianggap bagian dari keberadaannya dia. Bagaimana Tuhan bisa memisahkan antara dosa yang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya dia atau kehidupannya dia, sementara dipisahkan dengan hidupnya itu sendiri? Kok bagaimana bisa? Memang ada orang kemudian memberi alasan seperti itu. Terus gimana biasanya? Tapi buat saya setuju dengan itu. Karena bagi saya secara pribadi bahwa orang berdosa dengan dosa memang adalah dua hal yang berbeda. Yang sangat menarik bahwa waktu saya menyiapkan tentang healing the gospel, saya mendapatkan sebuah insight bahwa seringkali kita memandang dosa itu kan sebagai pelanggaran moral atau pelanggaran hukum. Itu ya. Sesuatu yang harus dipunis gitu ya. Tetapi dalam healing the gospel itu, waktu saya membaca tulisan Derek Flood, misalnya dia mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru, terutama di dalam kitab-kitab Injil, bahwa gambaran tentang dosa itu yang paling dominan bukan pelanggaran, tetapi adalah sickness atau disease, sakit penyakit. Jadi bisa kita gambarkan tentang orang berdosa dan dosa ada seperti seseorang dengan sakit. Kalau kita melihat
Kalau kita misalnya ada keluarga kita, family kita, misalnya sedang menderita sakit, misalnya kemarin mama saya misalnya mengidap cancer misalnya, I hate cancer, saya membenci cancer, saya membenci disease, saya membenci penyakit, tapi saya tidak membenci orangnya, dan saya harus membedakan orang dan sakitnya. Atau mungkin bukan desi, tapi cacat misalnya. Orang cacat kan menjadi integral juga, menjadi satu juga dalam dirinya, tapi tetap itu dua hal yang berbeda. Sehingga buat saya ketika seorang mengatakan kita tidak bisa memisahkan orang berdosa dari dosanya, sehingga dosa dipandang sebagai bagian integral, saya mengatakan berarti teman-teman berarti memandang identitas seseorang itu, dosa itu dipandang sebagai identitasnya. Dan saya katakan, no, identitas kita adalah son of God. Identitas kita adalah, kalau saya nggak mau pakai son of God, kita adalah ciptaan Allah, imago Dei, citra Allah, gambar Allah. Itu adalah identitas kita yang terutama, ya, bukan orang berdosa, bukan pencuri misalnya. Identitas kita bukan pencuri, identitas kita bukan pemabuk, identitas kita bukan pezina, tapi ciptaan Allah yang berzina, ciptaan Allah yang mencuri, ciptaan Allah yang menipu. Buat saya itu harus dibedakan, walaupun secara manusia praktikanya maybe kita harus latihan ya untuk bisa discerning that, membedakan itu. Iya, kalau mau dibilang mungkin bisa dibilang, apakah bisa dibilang sebagai sebuah mutasi, sesuatu yang terbawa sebagai bagian dari diri, tetapi sebenarnya bukan bagian dari kita sendiri sebenarnya. Pada mulanya itu bukan begitu. Ya, kembali lagi pakai istilahmu imago Dei. Berarti memang ketika dia menciptakan kita, ya bukan begitu maunya dia. Bukan begitu identitas yang dia taruh dan lekatkan kepada kita. Dosa itu membuat kita, kalau saya pakai istilah, terjadi mutasi identitas sebenarnya. Tapi bukan identitas yang sejati kita. Identitas sejati kita adalah kembali kepada apa yang Tuhan firmankan dan katakan, yaitu memang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kalau sudah kamu bawa gini, bagaimana kalau kita masuk pada persoalan-persoalan praktis misalnya, dan ini dasar pemikiran, oke, saya setuju, dan nggak ada keberatan sama sekali. Tetapi bagaimana ketika kita bawa misalnya orang LGBT misalnya, atau orang LGBT yang merasa, loh saya diciptakan bagian dari DNA saya, memang saya adalah dari sononya begitu, ya diciptakan begitu, DNA saya juga begitu. Bagaimana mencoba untuk membawa healing atau pemulihan kepada mereka dan menunjukkan bahwa that's not your true identity, itu bukan identitasmu yang sesungguhnya. Menurut kamu gimana? Oke, saya akan tambahkan sedikit yang Gordon tadi mengungkapkan kata mutasi genetik ya. Itu bahasa kita yang modern ya. Tapi sebenarnya konsep itu kan konsep dari gereja ortodoks atau teologi ortodoks yang di dalam teologi kita kan bukan bagian dari ortodoks, Protestan bagian dari Katolik ya, gereja Barat, bukan gereja Timur, bukan gereja ortodoks. Menarik bahwa kalau kita mempelajari teologi ortodoks mengatakan bahwa dosa itu sebenarnya tidak ada, non-existent. Itu menarik buat saya. Pertama ketika saya membaca tulisan itu, tidak ada, loh kok kayaknya sesat kok, dosa tidak ada, ini maksudnya gimana? Tapi kemudian ketika baca lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, oh maksudnya begini, dosa itu tidak ada being, non-existent, karena Allah tidak pernah menciptakan. Dosa adalah sebuah penyelewengan dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu tadi yang katakan mutasi genetik tadi. Benar-benar hamar, benar-benar miss the target, benar-benar hamar. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dosa itu yang sebenarnya secara eksistensi teologi tidak ada gitu, karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak pernah diciptakan Allah, berarti tidak ada eksistensi di dalamnya. Itu secara teologis. Nah, kalau bicara tentang mungkin kalau kasus LGBT, menurut saya ini kasus yang agak khusus ya. Saya membedakan misalnya LGBT dengan kasus misalnya apa, mencuri, misalnya membunuh, misalnya semacam itu. Dalam kasus LGBT misalnya, ini jadi perdebatan yang seru sih sebenarnya kalau mau berwaktu yang nantang sih. Ayo kok bahas, ya apa-apa. Saya berusaha untuk supaya orang tidak duduk saya ini dari asumsi subjektif saya seperti itu.
pernah membaca satu buku tipis dari seorang pendeta Injili, Injili loh ya, bukan liberal ya, Injili, yang namanya Ed Sheon, kalau nggak salah, atau Ed Sheon, lupa. Buku itu sudah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang menarik adalah ketika dia menuliskan tentang pengalaman dirinya, karena dia adalah orang yang masuk dalam LGBT, dalam kategori LGBT gitu ya. Menariknya di permulaan dia mengatakan gini, dia membedakan antara gay and homosexual, misalnya. Jadi menurut dia homoseksual adalah orientasi seks yang ada di dalam diri seseorang, misalnya. Sedangkan gay adalah lifestyle orang yang orang pilih, ya, orang lifestyle yang homoseksual, begitu ya. Jadi ketika seseorang, misalnya dia mengatakan, saya misalnya memiliki orientasi seks yang menyukai sesama saya. I'm a homosexual, but I'm not gay, karena dia tidak kemudian mengekspresikan orientasinya itu menjadi sesuatu perbuatan yang nyata. Misalnya dia dating, karena dia seorang pria, misalnya dia nggak dating dengan pria, menikah dengan pria, misalnya semacam itu. Dia tidak melakukan itu. Oleh karena itu dia bisa mengatakan, I'm a homosexual, but I'm not gay. Ya, semacam itu. Dan masalah homoseksual dan gay ini buat saya menarik karena secara klasik misalnya dihantam, misalnya nggak tahu kesepakatan secara general misalnya mengatakan bahwa homoseksual sin misalnya. Tapi menurut saya kita perlu membedah kembali sih, menurut saya ini sesi khusus ya, maybe untuk membedah kembali tentang ayat-ayat di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru yang mengisyaratkan ke sana. Apakah betul bahwa yang dikendem, yang dihukum, atau yang jangan dikendem lah, yang dinyatakan bersalah misalnya sebagai dosa dalam firman Tuhan itu adalah homoseksualnya, atau jangan-jangan lifestyle-nya, gay lifestyle itu. Nah, bahkan kalau dikembangkan lagi ada seseorang yang mengatakan bahwa gay lifestyle is okay gitu loh. Nah, ya, yang dikendam apa? Yang dikendam adalah dosa-dosa yang sama dengan yang dilakukan oleh heteroseksual, misalnya manipulasi by sex, misalnya free sex, misalnya, atau ketidaksetiaan dalam pernikahan, misalnya. Itu yang dinyatakan bersalah oleh Alkitab. Tetapi homoseksual, bahkan ada yang menambahkan bahwa gay marriage itu it's fine. Ya, ada yang mengatakan semacam itu. Jadi ketika seseorang misalnya menggunakan alibi tadi misalnya bahwa dia ada gay, kemudian dia merasa dikendem oleh Tuhan, kemudian dihukum oleh Tuhan, menurut saya kita perlu ngomong lebih dalam lagi lah semacam itu. Ya, karena kembali lagi kalau kembali lagi tentang teori sedikit ya, tentang teori homoseksual misalnya. Kalau dulu mengatakan bahwa homoseksual itu semuanya adalah karena sebuah penyelewengan atau sebuah sexual abuse misalnya, atau learning behavior misalnya, seperti itu. Itu teori-teori yang lama, tahun 70-an, tahun 80-an itu mendominasi pemikiran Injili. Tapi yang sekarang mulai banyak yang mengatakan bahwa homoseksual itu memang, ya, kalau saya katakan mungkin kalau itu boleh dibilang cacat, tadi saya katakan ya cacat genetik, sama seperti ketika seorang cacat misalnya matanya nggak bisa melihat atau organ tubuhnya nggak bisa berfungsi dengan normal, homoseksual akan digolongkan sama seperti itu. Dan kembali lagi kalau kita kembali ke Tuhan Yesus, ya memang di dalam gospel nggak ada ceritanya seorang homoseksual datang kepada Yesus, memang nggak ada. Tapi kalau kita menerapkan cerita-cerita yang ada dalam gospel itu, dan kemudian kita mempertanyakan, kalau hari ini ada seorang yang homoseksual datang kepada Yesus, apakah Yesus akan menghakimi? Apakah Yesus, maksudnya menghakimi dalam pengertian negatif? Apakah akan menghukum misalnya, atau menjauhkan, atau nyala engkau dari hadapanku? Menurut saya tidak. Yesus akan tetap menerima, dan Yesus akan mengasihi, dan saya percaya Bapa akan mengasihi orang tersebut apapun kondisi orang tersebut. Ya, saya yang lalu juga sempat membaca artikel, tapi artikel psikologi, bahwa memang kemudian saya suka kata bahwa itu sickness ya, satu sickness, dan dia psikologi mengatakan bahwa itu satu sickness ya, sebab secara DNA kita nggak temukan terjadi penyimpangan secara DNA, nggak ada. Jadi DNA orang straight normal dan DNA orang homoseksual ternyata ya sama gitu ya, nggak ada yang bermutasi.
kemudian dianggap sebagai sebuah sickness. Tapi saya juga ingat ketika ada seorang pendeta yang dulu homoseksual kemudian bertobat, hari ini benar-benar melayani Tuhan, namanya Sy Rogers, dan saya masih ingat jelas salah satu prinsipnya. Dia berkata, waktu saya gay dan hidup dengan gaya gay lifestyle, dia bilang, waktu saya terima Tuhan, saya menemukan bahwa kebutuhan terbesar saya sebagai seorang homoseksual itu bukan untuk menjadi straight, bukan menjadi orang lurus, orang benar, tapi kebutuhan saya terbesar adalah saya butuh Tuhan. Saya memang butuh Tuhan sama seperti orang berdosa lainnya butuh Tuhan. Saya juga adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Dan saya menemukan ketika saya menemukan Tuhan, kemudian dia menemukan dalam perjalanan hidupnya proses healing, kesembuhan dalam kehidupannya, dan akhirnya dia menikah dan punya anak gitu. Berapa hari yang lalu saya kebetulan juga ketemu dengan Pak Yonatan Tan. Pak Yonatan Tan ini bukan cuma dari Muslim yang kemudian jadi Kristen, tetapi dari dulu laki-laki usia 11 tahun, dia usia 61 tahun sekarang, dan dia berkata 58 years, 58 tahun, I live as a woman. Saya hidup sebagai seorang wanita. 58 tahun. Jadi benar-benar dia baru bertobat sekitar 3 tahun yang lalu, dan dia dari bukan perempuan jadi laki-laki nomor satu, tetapi dia benar-benar ikut Tuhan. Istilahnya dia lepas agamanya yang lama, kemudian datang pada Yesus, dan dalam waktu 3 tahun ini saya ketemu di Surabaya, dia tinggal di Jakarta. Dia sebenarnya lagi cari akte kelahirannya dia, sebab satu-satunya dokumentasi yang dia bilang yang bisa membuktikan bahwa saya ini laki-laki, ya tinggal akte kelahiran. Tinggal akte kelahiran. Sebab dia sudah melakukan operasi ganti kelamin puluhan tahun yang lalu, dan berkas-berkasnya di rumah sakit karena sudah terlampau lama itu sudah dihanguskan, sudah hilang. Jadi nggak ada catatan operasi, nggak ada. Dia sudah terlalu lama dia operasi ganti kelamin. Bahkan sebelum operasi ganti kelamin dia benar-benar memang sudah menghidupi gaya hidup wanita istilahnya. Jadi memang sudah, dia bilang betul-betul saya 61 tahun, 58 tahun saya I live as a woman. Dan teman masa kecilnya bilang, bener Pak Doni, bener. Kita ini yang cowok, kita ini teman bermain kecil. Kita ini yang cowok main mobil-mobilan, dia main boneka-bonekaan. Dan yang menarik adalah dia berkata ya bukan berarti dia menikah atau apa, enggak ya, dia mungkin saya pikir masih mengakui keberadaan itu, tetapi identitasnya yang bagus sekali menurut saya adalah dia berkata my identity, identitas saya bukan di situ lagi gitu, bukan di situ lagi, tetapi identitas saya benar-benar apa yang Tuhan berikan kepada saya itu yang saya ikuti. Dan yang dia berkata yang paling menarik adalah saya sebenarnya mengalami perubahan itu Pak justru dulu, sebab saya ini orang yang tertolak, sebenarnya orang yang tertolak, dan dia mengalami pelecehan seksual dan sebagainya waktu masih kecil, tetapi dia adalah orang yang tertolak. Dan dia bilang yang paling menarik adalah waktu saya bertobat terima Yesus, saya mendapatkan Yesus. Saya bukan homoseksual yang kepingin jadi laki-laki, bukan, tapi saya adalah orang yang mencari Tuhan, dan saya bertemu dengan Tuhan. Dan dia bilang waktu saya bertemu dengan Tuhan dan ketika Tuhan memulihkan saya, yang menariknya adalah dulu kalau saya itu selalu jaga image saya supaya orang pandang saya sebagai wanita, dan kalau orang juga ada seperti bisik-bisik, saya tersinggung walaupun nggak tahu mereka bisik-bisik apa, sebab saya berpikir mereka sementara membicarakan saya. Tapi hari ini anehnya adalah I don't care about itu semua. Benar-benar yang menarik adalah ketika saya menemukan pemulihan dalam Tuhan, dia memulihkan semua, dan dia berkata bukan cuma memulihkan jati diri saya, tapi dia bilang memulihkan semua. Rasa tertolak saya hari ini rasanya nggak ada lagi gitu loh. Orang mau bilang apa about me, itu sudah tidak mengganggu saya. Dan itu yang paling luar biasa. Itu mujizat yang mengubah semua. Dan saya teringat apa yang Sy Rogers bilang memang. Kita ini bukan orang gay yang butuh jadi straight. Tapi kita ini adalah sinners, orang berdosa yang membutuhkan Tuhan sebenarnya. Dan buat saya, oh itu pandangan saya terhadap mereka adalah, wow jadi luar biasa gitu ya. Jadi, oh kebutuhan mereka terbesar sebenarnya bukan soal
judgment-nya kita, oh kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tetapi sebenarnya mereka butuh kasih. Kalau kamu bilang, jangan-jangan kalau mereka datang sama Tuhan seperti wanita yang kedapatan berzina, jangan-jangan memang perlakuan Tuhan terhadap mereka akan sama dengan perlakuan Tuhan Yesus terhadap wanita yang kedapatan berzina, benar-benar. Dia embrace, dia memeluk mereka, dia menerima mereka, betul-betul Allah yang adalah kasih itu benar-benar dinyatakan, dan keren banget buat saya. Jadi bukan Allah yang judgmental dulu gitu. Nah, ini kan jadi PR besar ya buat kita ya, Gordon, menurut saya, bahwa Jig's Corner ini ketika bicara tentang goodness of God, ini kan bukan hanya dalam tataran teologi dan filosofi, sebenarnya kan kepentingannya kan dalam hal praktika. Misalnya kenapa sih dalam komunitas gereja, misalnya kita banyaklah cerita-cerita orang berdosa tuh dihakimi lah, kalau boleh lempar batu udah dilemparin batu lah, dirajam, disalib lah, diapain lah sudah. Kalau ada ayatnya itu boleh begitu, pasti sudah dilakukan begitu. Nah yang jadi concern kita kan sebenarnya kenapa sih kita itu menjadi gereja yang semacam itu? Kembali lagi karena like father, like son gitu kan, seperti bapak. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, bapaknya kayak apa? Anaknya bisa kayak begitu. Nah buat saya, karena kenapa gereja-gereja menjadi gereja-gereja yang menghakimi dalam pengertian yang negatif, tidak menyembuhkan tapi menghukum misalnya, karena father, karena sosok bapak yang dimiliki oleh banyak gereja masih seperti tadi Allah dengan dua wajah, dengan two face, atau pakai ayat-ayat dalam perjanjian lama, sehingga kemudian mereka mendapatkan sebuah pembenaran. Nah ini kan Allah sendiri kan seperti itu. Jadi kalau kita melakukan seperti itu kan oke, gitu loh. Nah sekarang kalau hari ini misalnya dalam sesi kita mengatakan God love you, titik, bukan God love you, but no, God love you, titik. Nah, itu kan membuat sebuah revolusi yang sangat besar di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita memandang orang yang tidak sepakat dengan kita, orang yang melukai kita, bahkan orang yang berdosa dalam tanda kutip sekalipun, kita akan melihat dengan cara yang berbeda dan memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Dan menurut saya kita harus mengkonfigurasi ulang setiap sistem value yang sudah tertanam dalam diri kita untuk sama dengan gambaran Bapa yang semacam itu, gitu kan. Kita kan kembali lagi kan, kalau sudah ngomong tentang LGBT, bicara tentang apa kan, jadinya kan condemn gitu ya. Betul, kita ngomong God love you, tapi begitu God love you, tapi kamu harus bertobat dulu loh. Nah, kalau kamu bertobat, God love you. God love you untuk mengubah kamu. Tapi menurut saya kasih Allah tidak ditunjukkan ketika orang itu berubah, baru kasih Allah kemudian makin besar misalnya, greater. No, kita kan sudah sepakat bahwa kasih Allah itu unchanging, kasih Allah itu kekal. Jadi buat saya orang itu mau bertobat, nggak bertobat, God still love you, titik, sudah buat saya. Nah, statement ini akan mengganggu banyak orang ketika saya mengatakan God love. Orang mau berubah, orang nggak mau berubah, God love you. Nah, satu ayat nakal. Ayat nakal apa? Dulu, Gordon. Ada satu ayat di dalam Matius 18 yang ketika bicara begini. Jika ada orang yang berdosa, ajak untuk tatap empat mata, gitu kan. Kalau orang itu nggak mau ngaku, panggil 2-3 saksi, kan katanya. Orang itu nggak mau juga ngaku dengan 2-3 saksi, bawa ke jemaat, gitu ya. Kalau jemaat, antero jemaat, dia tetap nggak bertobat, kemudian pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, gitu kan. Pengertian ini kan ya seperti itu kan prosedurnya ya. Kalau ada orang ketangkap basah berdosa, kita apa itu konsultasi berdua empat mata gitu ya. Kalau enggak panggil saksi, kalau enggak panggil seluruh jemaat, disiarin ke seluruh jemaat. Kalau enggak betul-betul juga, orang ini enggak Kristen ya, tendang keluar. Tapi saya pernah membaca tulisan dari Tony Jones yang menurut saya menarik banget. Ini bukan pendapat Tony Jones, tapi Tony Jones menceritakan kisahnya ketika dia ada di gerejanya dia pada waktu itu, sebuah community. Kemudian ada seorang sopir truk ya, waktu itu sopir truk, tapi orang ini jadi sopir truk ya, dan banyak tatonya gitu. Tapi orang ini suka belajar teologi, otodidak gitu ya. Ketika membahas ayat ini, kemudian orang ini melemparkan sebuah statement yang menurut saya menarik, yang menurut saya perlu dipikirkan ulang.
ketika ayat itu ditutup dengan pengertian ini, nah pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah. Kan ayatnya bilang begitu. Ya, Nah, selama ini tafsir konvensional tidak memandang orang tidak ekskomunikasi, tapi orang ini kemudian mengajukan gini, mari kita kembali ke gospel, bagaimana cara gospel memperlakukan orang yang tidak mengenal Allah? Ya. Bagaimana cara Yesus memperlakukan orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana cara perjanjian baru memperlakukan orang yang tidak mengenal Allah? Mengasihi. Ya. Dan memberitakan Injil, gospel. Dan apa inti gospel? God love you. Ya. Jadi kalau kita kembali itu ke situ, berarti apa? Gereja nggak punya pesan lain sih buat saya. Gereja pesannya cuma satu. God love you, Allah mengasihimu, dan kami juga mengasihimu. Ya, setuju. Saya pernah diminta satu perusahaan untuk bahas tentang menegur orang, dan ayat yang dikasih adalah Matius 18. Makanya tadi waktu kamu sebut saya langsung ingat lagi dan cepat-cepat lihat lagi. Yang menarik adalah waktu itu saya membahas begini, bahwa menariknya Matius 18 menegur orang itu diletakkan pada satu perikop atau satu konteks lah, kalau kita bicara tentang konteks atasnya adalah domba yang terhilang. Konteks bawahnya adalah pengampunan. Jadi saya bilang begini, ini buat saya. Jadi ketika kita menegur orang, tidak bisa dilepaskan dari dua konteks yang ada. Konteks atasnya dan konteks bawahnya. Jadi buat saya adalah ketika kita membawa sesuatu kesalahan di bawah terang kebenaran firman Tuhan, tujuan dari membawa itu menjadi sebuah teguran atau apalah ya, menyatakan itu dalam terang adalah supaya satu bisa menyelamatkan, dan yang kedua itu sebabnya makanya butuh yang namanya pengampunan. Saya pikir adalah hari ini ketika orang dibawa, dosa orang atau kesalahan orang dibawa pada terang firman Tuhan, konteksnya adalah konteks untuk menghakimi, judgment, untuk menjatuhkan, untuk membuat orang merasa bersalah. Padahal ketika seseorang berbuat salah, dia dibawa pada terang firman Tuhan, supaya kemudian dia bisa mengalami apa yang disebut pengampunan atau penyelamatan itu sendiri. Jadi buat saya bukan untuk menghancurkan orang, benar-benar jadi kesalahan itu mari dibawa pada terang, tetapi dibawa pada terang bukan untuk kemudian bisa dikondem, yang kamu bilang tadi, semua orang bisa mengkondem dia, tetapi dibawa terang untuk supaya bisa diselamatkan domba yang terhilang, dan dia mengalami pengampunan yang sesungguhnya itu, konsep soal hal mengampuni. Dan buat saya dua konteks itu menjaga bagaimana kita melakukan sebuah peneguran atau kita melakukan sebuah keterbukaan pada orang, yuk dosamu apa yang kamu sudah lakukan, kita tegur nyata-nyata. Jadi memang buat untuk menyelamatkan dan untuk mengampuni. Buat saya itulah konteks sesungguhnya sih buat saya. Tapi hari ini kan seringkali gereja yang punya slogan ya. Tadi saya mau bilang, tapi seringkali gereja punya slogan bahwa gereja adalah bengkel bagi mereka yang rusak, rumah sakit bagi mereka yang sakit. Tetapi sekalipun pengertian itu sudah ada, tapi saya dapat banyak sih waktu kamu bilang jangan-jangan konsep bapaknya yang salah gitu ya. Saya takut malah waktu Tuhan Yesus bilang sama orang Farisi, iblislah bapakmu. Kamu juga sempat bilang ya, iblislah bapakmu. Mereka mengaku kami adalah anak Abraham, tapi Yesus mengatakan no, they were father, not Abraham. Saya takut Allah lah bapak kita, tapi Yesus no. Saya takut itu kalau tadi sekarang jangan tekan no, devil is your father, gitu kan? Karena dari awal dia adalah pembunuh, dia adalah penuduh, pemfitnah, gitu kan? Itu yang kita lakukan hari-hari ini, betul kan? Ministry of condemnation adalah ministry Old Testament, itu kata Paulus ya. Pelayanan penghukuman adalah condemnation, dan pengertian itu adalah pelayanan Taurat ya, pelayanan perjanjian lama itu 2 Korintus pasal yang ketiga. Sedangkan pelayanan dalam perjanjian baru adalah pelayanan reconciliation, pemulihan, restoration. Nah, itu yang menurut saya itu yang harus yang harus kita kerjakan. Makanya konsekuensi God is good without bad itu buat saya itu radikal banget. Passion to kill, hasrat untuk membunuh dan
passion to change, hasrat untuk mengubah itu kan menjadi hasrat terbesar dalam diri. Buat saya mau ngangkat itu. Enggak lah. Perubahan itu bukan tugas kita. Perubahan itu tugas orang tersebut, bukan tugas kita. Gun, untuk mungkin karena waktu yang ada terakhir, menurut kamu apakah kita itu gagal mengasihi atau sebenarnya tidak mau mengasihi, sehingga kemudian kita menggunakan condemnation tadi, sebab kamu nggak percaya, kenapa nggak, sebab kamu nggak percaya, kamu nggak terima berkat Tuhan, sebab kamu masih punya dosa. Apakah kita kemudian menggantikan, mencoba menutupi kegagalan kita dalam mengasihi yang sejati sesungguhnya dengan cara kemudian mengkondem orang? Apakah seperti itu? Bisa, karena buat saya condemnation atau menghakimi orang, menghukum orang dengan cara negatif itu, bukan dengan ke konsep PP tadi, adalah cara yang gampang buat saya. Ya, cara mudah. To love itu gak gampang, hard gitu kan. Makanya kan banyak orang nggak bisa. Karena apa ya? Buat saya kembali lagi, kita ini sama-sama terluka lah, wounded being, wounded man, wounded person. Kita ini sama-sama terluka. Cuma kita nggak sadar sih kadang-kadang gitu ya. Dan celakanya kalau kita kemudian orang-orang terluka ini kemudian duduk di kursi-kursi Musa gitu kan, ke gereja hari-hari ini, itu yang paling mengerikan gitu kan. Ditambah tadi ada ayat-ayat yang seakan-akan memberikan sebuah pembenaran kita untuk melakukan itu. Saya akan coba mungkin ini ayat terakhir saya tutup dalam Galatia 6 ayat 1. Saya membagi ini Galatia 6 ayat 1. Ini menarik buat saya. Mungkin tadi searas dengan Matius 16 tadi, 18 tadi. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini pelanggarannya, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, di dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bahasa saya menarik, Galatia 6 ayat 1 berarti kalau ada seseorang yang dikatakan melakukan pelanggaran, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Paulus menggarisbawahi kamu yang rohani. Kata rohani ini artinya adalah lead by spirit. Orang rohani adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, gitu kan? Jadi buat saya, saat kita berkonfrontasi dengan dosa, itu adalah momen yang dimana kita paling membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Karena saat kita berhadapan dengan dosa, biasanya nature alamiah kita itu yang keluar. Oleh karena itu kita perlu urapan Roh Kudus itu bukan ketika berhadapan dengan setan untuk pengusir setan, tidak. Tapi justru ketika kita mendapati saudara-saudara kita berdosa, kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dikatakan tugasnya adalah memimpin orang itu ke jalan yang benar. Bukan menghakimi, bukan apa, tapi memimpin orang itu ke jalan yang benar. To restore him, gitu ya. Nah, Dennis menarik, karena dalam satu bukunya dia mengatakan kata to restore dalam bahasa Inggris. Artinya adalah secara klasik, secara kuno, artinya adalah mengembalikan, ilustrasinya begini, kata restore itu seorang raja yang kemudian dikudeta, dan ketika raja kudeta itu dikembalikan lagi posisinya sebagai raja, itulah akar kata to restore dalam bahasa Inggris. Jadi Galatia 6 ayat 1 berarti kalau mengambil konsep itu, to restore, memimpin orang ke jalan yang benar, berarti ketika seorang melakukan pelanggaran, tugas kita yang dipenuhi Roh Kudus adalah mengingatkan kembali tentang identitas dan posisi orang tersebut di dalam Tuhan. Karena sebuah pelanggaran, dosa selalu diawali ketika orang lupa tentang identitasnya di dalam Tuhan. Dia lupa bahwa dia adalah the beloved child, dia anak yang dikasihi, semacam itu. Oleh karena saya percaya bahwa orang itu disembuhkan oleh kasih. Orang nggak disembuhkan karena penghukuman, orang nggak disembuhkan karena disiplin, orang nggak disembuhkan karena tindakan-tindakan semacam itu, tidak. Orang disembuhkan karena kasih. Nah, yang ketiga dikatakan memimpin orang ke jalan yang benar di dalam roh lemah lembut. Kata meekness artinya adalah menguasai diri sebenarnya dalam bahasa Yunani. Jadi yang sangat menarik sekali ketika kita sedang berkonfrontasi dengan dosa, kita memerlukan pengendalian diri. Kenapa? Kembali lagi saya katakan, karena saat kita berhadapan dengan dosa, biasanya sisi koersif kita, itu sisi violence kita, itu yang muncul.
Oleh karena itu betul-betul ketika kita kita orang yang menghandle konflik atau yang berhadapan dengan dosa itu perlu puasa 40 hari 40 malam supaya fit by spirit. Itu menurut saya seperti itu. Sebelum mengingatkan orang lain identitasnya, kita harus mengingat tentang identitas kita sendiri. Oke. Ya, thank you, Gun. Ya. Ada tambahan lagi? Sudah? Ya, semoga Anda yang ngikuti God is Good Corner malam ini diberkati oleh perbincangan saya dan Gunawan. Satu hal yang saya coba tekankan adalah bahwa ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, maka seharusnya ada konsekuensi berpikir logis terhadap siapa Tuhan yang baik itu sesungguhnya. Dan hari ini kami berdua merasa menemukan bahwa ada banyak pemikiran-pemikiran kita yang justru bertentangan dengan pemikiran bahwa Allah itu kasih. Semoga kita bisa ketemu di tahun yang baru, di bulan yang baru, dengan sesi ketiga dari Geeks Corner. Kami masih tetap mau bicara tentang Allah yang baik. Terima kasih buat semua partisipasi Anda, kontribusi Anda. Tuhan balas memberkati. God bless you. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. Tuhan berkati. Thank you, Gun. God bless. Ya, God bless. Wah, ini ada Pastor Indra baru masuk nih pertanyaannya. Oke deh. Teman-teman yang bertanya nggak dijawab dulu. Nanti next time. Atau mau dijawab? Atau mau dijawab, simpannya gimana ini cara simpannya? Kamu bisa lihat komen. Kamu bisa lihat komen yang ada. Bisa. Coba. Saya agak susah bacanya. Ada Indra ya atau Indra aja. Indra Bang. Ya oke. Terserah. Kalau ada yang menarik. Kalau itu dalam dosa tidak mau kembali, ya nggak apa-apa, tetap dikasihi. Ya tetap dikasih. Ya. Seperti Tuhan Yesus nggak pernah maksa orang muda yang kaya untuk balik. Dia mengasihi orang muda yang kaya, tetapi pilihan konsekuensi dari pilihannya dia adalah love itu uncontrolling ya, yang lalu kita sudah sempat bahas. Bahwa kasih itu tidak mencoba mengendalikan seseorang. Setuju. Kita bisa membujuk, kita apapun, tapi nggak bisa lah kontrol membuat. Makanya tadi kan passion to change tadi ya. Saya kira tadi ada beberapa komen, tapi agak ketutup ya, sudah di atas nih. Tapi memang godaan untuk mengubah orang itu sangat gede. Kalau saya jujur sangat gede. Yang orang kemudian kalau kita nggak berhasil mengubah orang, kita bilang dia nggak mau berubah. Kita akan berkata dengan mudah dia tidak mau berubah. Seakan-akan kita menutupi jalan untuk dia untuk berubah, seakan-akan berakhir di kita. Saya sudah mencoba, orang itu nggak mau. Kalau sudah berubah, kita harus mengubah orang, kan jadi perubahan itu jadi dasar kasih kan? Kan enggak. Ya bisa. Tetap aja dikasihi, ya tetap dibujuk untuk kembali, tapi kalau nggak mau kembali ya kita tangisi begitu aja ya, nggak ada cara, nggak gimana enggak. Yerusalem, betapa aku rindu. Ya. Kita menganggap bahwa perubahan ada syarat dari penerimaan ya. Perubahan ada syarat dari penerimaan. Betul. Hari ini makanya tadi tema yang dikasihkan God love you, but ya. Artinya sekarang kita ubah. Iya, sebab kita berpikir kita cuma bisa satu kalau kita itu sama. Kita cuma bisa satu kalau kita itu sama. Kalau kita nggak sama ya kita nggak bisa satu. Gitu sih. Banyak dosa kayaknya kita ini, masih banyak salah lah. Banyak pemikiran yang salah. Ya, learning. Masih learning. Understanding betul aja, kadang-kadang praktikannya masih salah-salah kok. Betul. Kan berapa puluh tahun kan ada di jalur itu, kemudian kita switch ke the new way, ini kan enggak gampang. Itu juga gitu kan. Iya. Oke, thank you banget Gun. God bless. Ya, oke, hold on. God bless. Thank you all. God bless semua. God bless. Oke.